apa yang saya katakan. Tempat yang terakhir adalah untuk orang-orang yang nyaris tidak masuk surga. Desa ini ukurannya besar, beberapa kali lebih besar dari tempat yang kedua. Saya naik kereta kuda emas ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tempat itu begitu jauh dengan tempat-tempat lainnya yang saya lihat di surga. Saya berkata kepada malaikat-malaikat itu, saya melihat alam bebas dan padang, mengapa saya tidak melihat rumah? Lalu malaikat-malaikat itu menjawab, apa yang kamu lihat adalah rumah. Saya melihat apartemen-apartemen yang besar dan lebar yang mengingatkan saya pada waktu itu adalah kandang ayam atau seperti gudang. Rumah-rumah itu tidak mewah, namun juga tidak begitu jelek. Rumah-rumah itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang nyaris tidak diselamatkan. Ada banyak rumah-rumah besar yang sederhana seperti itu. Desa ini beberapa kali lebih besar dari tempat di mana jiwa-jiwa yang diberikan penghargaan tinggal. Malaikat-malaikat itu berkata, apakah engkau melihat rumah-rumah yang besar? Satu di kananmu dan satu di kirimu? Saya menjawab, ya, saya melihat. Malaikat itu berkata bahwa mereka ingin menunjukkan rumah-rumah itu secara spesifik kepada saya. Rumah yang di kanan adalah untuk pastor-pastor yang di bumi, dan yang di kiri adalah untuk tua-tua yang di bumi. Saat kami sampai di depan pintu kedua rumah itu, saya sadar tempat itu sangatlah besar. Saya ternganga. Saat pintu dibuka dan kami masuk, penilaian pertama saya adalah, ya kayak kandang ayam. Tapi bukan ayam yang tinggal di situ, melainkan jiwa-jiwa. Malaikat-malaikat itu menyuruh saya untuk memperhatikan dengan lebih teliti, karena saya akan mengenal beberapa pastor yang terkenal dalam sejarah. Ya, saya mengenal banyak pastor. Saya memilih salah satu pastor yang terkenal. Oh, saya tahu pastor itu pastor Korea. Saya tahu seberapa terkenalnya dia dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ia lakukan bagi Tuhan. Tapi mengapa dia di tempat seperti ini? Saya tidak mengerti. Lalu malaikat itu menjawab, ia tidak pernah menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. Inilah mengapa ia tinggal di tempat seperti ini. Karena penasaran saya bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa ia tidak mempunyai bahan-bahan bangunan? Lalu malaikat itu menjawab, saat ia menjadi pastor dan melakukan tugasnya, ia suka dipuji-puji orang, dia suka dimuliakan, dan dia suka dilayani. Tidak ada pengorbanan yang ia berikan. Pastor Korea ini memang begitu dihormati di Korea dan menjadi ikon di sejarah gereja Korea. Tetapi ia tidak mendapat penghargaan apapun di tempat ini. Pastor-pastor, dengarlah. Engkau harus melayani jemaatmu lebih dari hanya sekedar ibadah hari Minggu di gereja saja. Engkau harus mengunjungi mereka di rumahnya. Juga engkau harus merawat yang miskin, yang lemah, dan yang tua. Pastor-pastor yang melayani tanpa pengorbanan dan suka dihormati tidak mendapat penghargaan apa-apa di surga. Setelah saya melihat semuanya itu dan kembali hidup di dunia, saya melepaskan semua milik saya, termasuk 5 mobil mewah saya. Hidup ini hanya sekali. Di Alkitab, kehidupan rata-rata sekitar 70 sampai 80 tahun lamanya. Tetapi hanya Tuhan yang tahu kapan seorang akan meninggal. Siapapun bisa mati sebelum umur 70 atau 80 tahun. Dan saya memutuskan untuk memberikan semuanya, apapun juga. Orang-orang yang saya lihat yang menerima keselamatan dengan malu tadi, ada pastor, pelayan Tuhan, dan ada yang lainnya. Ada begitu banyak pelayan Tuhan yang tinggal di rumah sederhana seperti kandang ayam itu. Tetapi tentu saja jauh lebih baik daripada neraka. Walaupun begitu, mengapa juga orang mau masuk ke surga dalam keadaan seperti itu?
Saya tidak akan pernah mau berakhir seperti itu di tempat ini. Bahkan bajunya